Oke, berjumpa lagi dengan saya Nus Akbar dalam episode pemrograman web bahasa Indonesia. Kali ini kita masih akan membahas tentang kode igniter. Nah, terutama kita sekarang akan membahas tentang model. Nah, sebelum kita membahas model, yang perlu kita persiapkan adalah database-nya dulu. Nah, jadi kita masih akan menggunakan database project ya. Kita lihat admin, project. Nah, kita masih akan menggunakan database ini untuk latihan kita. Pertama, kita akan membuat modelnya dulu. Jadi modelnya itu disimpan di sini. Model, PHP file, model barang. Nah, ini nama filenya model barang. Untuk membuat model hampir sama dengan cara membuat controller. Caranya itu class, nama file. Ini jangan lupa diawali dengan huruf kapital, extends, CI model. Nah, seperti ini function tampilkan data. Oh ya, sebelum bermain dengan model, kita pastikan dulu bahwa konfigurasi database kita telah setting dengan benar. Caranya itu di config database, username dari host kita apa, misalnya username-nya itu adalah root, passwordnya kosong, database-nya project, samakan dengan database yang Anda gunakan nantinya. Setelah itu kita harus meload library dari si database tersebut. Library database-nya ini dia. Database. Nah, kalau tidak kita load library ini, walaupun konfigurasi sudah benar, kita tidak akan bisa menggunakan function atau library-nya kode igniter. Makanya kita perlu meload library database-nya terlebih dahulu. Nah, karena untuk menggunakan database itu ada namanya query ya. Ada namanya query, ada namanya active record maksudnya. Jadi active record bisa untuk dokumentasi dari active record bisa Anda baca di dokumentasinya sendiri. Nah, di sini ada database class. Nah, di sini ada active record class ini. Nah, ada selecting, inserting, update, delete, method chaining, active record checking. Nah, ada this db get where. Nah, kita tampilkan data return this db get nama tabelnya barang. Saya simpan. Nah, selanjutnya ini saya close dulu ya. Nah, sekarang di controller barang ini saya berikan komentar dulu. S data list barang misalnya. List barang sama dengan, oh ya, sebelumnya saya harus meload model dulu. Cara meload model itu this load model, this load model, nama model. Nah, this load model, nama modelnya adalah model barang. Nah, di sini baru this model barang, nama fungsinya adalah tampil data. Ya, tampil data, tampilkan data. Oke, tampilkan ya, bukan tampil. Karena harus sesuai, kalau tidak sesuai error. Tampilkan data result. Nah, seperti ini. Refresh. Error elektronik karena sudah saya berikan komentar tadi. Tapi jangan khawatir, di sini akan kita modifikasi. Forage as list barang SSR. Seperti sini. Echo li. Nah, sekarang kita akan menampilkan isi fieldnya. SR, nama fieldnya, nama barang. Nah, ini nama fieldnya di sini. Ada tabel barang, kita klik. Nah, sini ada nama barang ya. Nah, barang. Oke, kita simpan. Saya akan refresh. Nah, muncul dia kan?
modem Huawei, smartphone tapi setiap kari ayam. Saya coba sisipkan lagi. Misalnya DVD, harganya 3 ribuan. Saya saya refresh. Nah, muncul lagi. Nah, ini untuk model. Sangat gampang, bukan? Nah, untuk dokumentasi di sini saya menggunakan Active Record ya. Saya menggunakan Active Record di dbget barang itu sama dengan artinya select bintang from barang kalau di-query-kan gitu. Nah, untuk dokumentasi secara jelasnya Anda bisa lihat di sini. This dbget run the selection query and return the result can be used by yourself. Retrieve all record from a table. Nah, ini kan this dbget itu sama dengan select bintang from my table. This dbget my table sama dengan select bintang from my table. Nah, ini this dbget my table 1020 bisa untuk menggunakan limit gitu. This dbget where. Nah, nantilah untuk Active Record akan kita bahas secara khusus ya. Nah, selain itu jangan lupa di sini menampilkan return ya. Jadi return di dbget. Kalau misalnya Anda tidak lupa memberikan return, lihat apa yang terjadi. Nah, dia akan menampilkan call a member function result gitu. Karena di sini tidak memberikan hasil, tidak mengirimkan hasil gitu. Jadi wajib memberikan return di sini. Nah, berhasil. Untuk masalah result, nah selain di sini, Anda juga bisa memberikan, saya hapus result error ya, non object. Nah, result bisa juga di sini. Forest list barang result. Nah, seperti ini. Nah, sama saja sih. Cuman keuntungannya kalau misalnya resultnya di sini, nah saya masih bisa menggunakan list barang ini untuk melakukan fungsi lain gitu. Misalnya fungsi lainnya itu adalah sini saya memberikan penghitung jumlah data misalnya. Jumlah data adalah echo list barang numerous. Nah, seperti ini. Saya refresh. Nah, jumlah data 5 gitu. Nah, jadi keuntungannya seperti ini. Kalau misalnya di sini saya berikan result, misalnya saya berikan result, error jadinya gitu. Jadi terkadang saya lebih sering memilih memberikan resultnya itu di view. Nah, di sini cukup segini saja. Oke, simpel ya model. Jadi yang perlu diperhatikan tentang model itu, jangan lupa pengaturan database-nya, jangan lupa meload library database-nya, dan di modelnya itu jangan lupa penamaan model itu huruf kapital di awal dan nama function. Dan cara menggunakan model itu yang pertama adalah kita load modelnya terlebih dahulu. Apabila model yang ingin di load itu lebih daripada satu, kita bisa menggunakan dengan sistem array. Misalnya model array model 1, model 2. Nah, seperti ini juga bisa. Yes. Nah, seperti ini juga bisa. Tapi akan error nih ya. Model 2 kagak ada soalnya model 2 nggak ada. Nah, itu saya hapus saja. Nah, seperti ini. Atau memang kalau misalnya memang model sering digunakan, Anda bisa meloadnya di construct function construct. Nah, konstruktor. Jadi modelnya itu saya load di sini. Nah, jadi modelnya itu saya load di sini. Nah, masih bisa juga.
Jadi tetap bebas ya kalau nge-load model. Intinya itu kalau misalnya data modelnya kita load di function, itu hanya bisa digunakan di function yang berhubungan gitu. Tapi kalau misalnya saya meloadnya di construct, artinya sebuah function yang ada dalam controller barang tersebut bisa menggunakan model dari si model barang ini. Jadi semua function yang ada di model barang bisa digunakan oleh semua function yang ada pada controller barang. Nah, seperti itu. Oke, mungkin untuk pengenalan dasar tentang model cukup sekian. Pada episode selanjutnya kita akan membahas tentang active record ya. Jadi supaya nyambung model, kita membahas tentang active record untuk penggunaannya. Oke, terima kasih sudah menonton video. Semoga berjumpa pada episode selanjutnya. Sampai berjumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih.